Ibu, Bapak, Saudara semuanya, kita sudah belajar tentang bagaimana menjaga hati. Bagaimana kita harus jaga hati dengan segala kewaspadaan, karena dari hati kitalah terpancar kehidupan. Lalu kemudian kita juga belajar bagaimana kita menjaga pikiran kita. Pastikan hanya pikiran Kristus yang berkuasa dalam pikiran kita. Firman Tuhan berkata, maka semua yang benar, maka semua yang adil, semua yang baik, semua yang patut dipuji, dan semua yang disebut kebajikan, pikirkanlah itu. Hari ini, Ibu Bapak Saudara semuanya, saya akan melanjutkan pelajaran kita sama-sama. Kita akan belajar tentang perkataan. Bagaimana kita menjaga perkataan, sebab di dalam perkataan kita ada kuasa. Amin. Mari buka Alkitab kita sama-sama, Kejadian pasal yang pertama, ayat yang ke-26 sampai dengan ayat yang ke-27. Hari ini firman Tuhan terambil dari Kejadian pasal pertama ayat 26 sampai 27. Dan kita akan belajar tentang kuasa perkataan. Saya bacakan buat Anda semuanya, perhatikan Alkitab Anda masing-masing. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut apa, saudara? Menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ibu bapak saudara, kita diciptakan serupa, segambar dengan Allah. Mazmur bahkan berkata, kita ini sedemikian mirip dengan Allah. Kita sama, hampir sama dengan Allah. Sebab Allah menjadikan dirinya sebagai pola, sebagai patron untuk menciptakan Anda dan saya. Jadi kita ini diciptakan serupa, segambar dengan Allah. Ada kemiripan antara kita dengan Allah. Lalu hubungannya apa dengan kuasa perkataan? Perhatikan saya, ini poin penting. Karena kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah, maka ketika Allah menciptakan dunia, Tuhan hanya mengucapkan perkataan. Tuhan hanya mengucapkan sesuatu dan jadi menurut apa yang Tuhan katakan. Ketika Tuhan berkata, jadilah terang, maka terang itu jadi. Berarti ada kuasa dalam perkataan Allah. Ada kuasa dalam firman Allah. Bisa menangkap? Ketika Tuhan berkata, jadilah benda-benda penerang, maka itu jadi. Ketika Tuhan berkata, jadilah tumbuhan, maka itu jadi. Ketika Tuhan berkata, jadilah hewan, binatang, dan semuanya, maka sekali Tuhan mengucapkan, jadi. Dengan kata lain, dalam perkataan Tuhan ada kuasa. Karena kita diciptakan serupa dengan Allah, segambar dengan Allah, maka dalam hal perkataan itu juga sama. Begitu kita mengucapkan sesuatu, ada daya kuasa dalam perkataan kita. Amin, Ibu Bapak? Bisa menangkapkah di poin ini? Ibu Bapak Saudara semuanya, kenapa kita tidak boleh berbicara sembarangan? Sebab di dalam perkataan kita ada kuasa. Perkataan itu tidak hanya alat komunikasi, tetapi perkataan adalah alat kreasi. Saya ulangi, ketika Anda berkata-kata, itu tidak hanya sekedar Anda berkomunikasi. Ketika Anda berkata-kata, itu alat kreasi. Alat kita menciptakan sesuatu. Apa yang Anda ciptakan, entah baik, entah buruk, itu akan tercipta melalui perkataan kita. Amin, Ibu Bapak. Saya ingin lanjut lagi pelan-pelan supaya kita bisa menangkap apa yang Tuhan mau sampaikan pagi hari ini. Orang dunia pun tidak perlu orang Kristen, semua orang
Orang dunia pun mereka percaya dalam perkataan ada kuasa. Makanya kalau Anda pernah bertemu dengan misalnya orang Jawa apalagi, itu selalu kalau mau mengucapkan sesuatu yang dirasanya itu berbahaya untuk terjadi di masa akan datang, mereka selalu ngomong dengan awalan amit-amit. Betul nggak? Amit-amit ya. Jadi rasanya mau ngomong sesuatu aja takut. Diawali dengan kata amit-amit, itu artinya semoga ini tidak terjadi kepada saya. Kenapa selalu diawali dengan kata amit-amit untuk hal yang buruk? Misalnya, amit-amit, jangan sampai terjadi kecelakaan. Kan belum terjadi juga. Tapi kenapa banyak orang berkata amit-amit? Pernahkah Anda berpikir akan hal ini? Amit-amit, saya jangan kena virus COVID. Kenapa diawali dengan kata amit-amit? Karena orang Jawa dan hampir semua orang di dunia ini mengerti bahwa sebuah perkataan itu ada kuasa. Jadi dengan awalan itu dia mau menolak, semoga itu tidak terjadi kepada kita. Semoga itu tidak terjadi kepada saya. Ibu bapak saudara semuanya, perkataan kita punya yang namanya daya cipta, daya kuasa. Saya pernah cerita di share group. Kalau di jemaat saya lupa pernah cerita atau belum, kemungkinan besar saya belum pernah menceritakannya. Tetapi kalau di share group saya pernah bercerita, saya pernah sembrono dengan perkataan saya. Dan sekali lagi, karena perkataan punya daya cipta, punya daya kuasa, apa yang saya katakan itu yang terjadi kepada saya. Jadi ceritanya begini ibu bapak saudara semuanya, Anda tentu kenal Pak Purnomo Agus, dia berulang kali khotbah di tempat kita. Dan ini terjadi kira-kira mungkin lebih dari 10 tahun yang lalu. Saya beberapa kali diundang oleh Pak Purnomo Agus untuk berkhotbah di acara bisnis yang dia buat. Jadi saya datang sebagai pembicara tamu seperti itu. Dan berulang kali, tidak cuma satu kali, nanti saya akan cerita. Jadi acara dijadwalkan jam 7, lalu kemudian jam 7 kurang sedikit, Pak Purnomo Agus ini, karena dia yang punya gaya acara, dia telepon saya. Sudah sampai mana? Kamu sudah sampai mana? Dan saya dalam tanda kutip coba mengerjain dia. Saya berkata, loh ada apa memangnya? Loh kamu kan ngisi, kamu khotbah ini di acara ini. Lalu kemudian saya berkata, waduh aku lupa gitu ya. Dan tentu saja yang gawe acara panik saudara, nanti yang khotbah gimana gitu ya. Waduh sorry aku lupa. Kemudian saya membayangkan dia panik, waduh dia akan persiapan dan seterusnya. Dan kira-kira berapa menit kemudian karena saya sudah dekat dengan lokasi, saya sudah sampai di lokasi dengan baju siap untuk saya khotbah. Dan dia, waduh kamu ini ngerjain gitu ya, aku tiwas deg-degan gitu. Kalau tidak salah ingat saya 2 kali melakukan itu. Saya berkata, sorry, lupa. Buat dia panik. 1 kali ibu bapak saudara semuanya. Tidak lama selang itu, bukan Pak Purnomo Agus yang panik. Gantian saya yang panik. Bukan karena orang yang saya undang belum datang. Jadi ceritanya, jam 6:10, tiba-tiba handphone saya berdering. Dan pertanyaannya sama seperti yang ditanyakan Pak Purnomo Agus sebelum-sebelumnya. Maaf Pak, sudah sampai mana? Dan saya bingung, ini siapa? Kok tiba-tiba tanya, maaf sudah sampai mana? Saya baru ngeh, ternyata ada undangan khotbah buat saya. Di hari itu, di jam itu, dan ternyata saya benar-benar lupa. Saya baru ingat saya diundang dalam sebuah acara besar ibu bapak. Ulang tahun gereja. Ini kan acara gede. Gereja yang cukup besar,
punya gawe, saudara. Dan saya benar-benar lupa. Saya belum mandi pada waktu itu, dan tidak mikir mandi tentunya. Saya langsung panik luar biasa, dan saya langsung minta istri saya, coba cari di laci. Kan biasanya saya dapat surat undangan, karena saya tidak persiapan sama sekali. Tema khotbahnya apa saya tidak ngerti, saudara. Karena ini yang mengundang gereja Protestan, dan biasanya gereja Protestan itu selalu kasih tema. Saya sudah berkali-kali berkhotbah di gereja itu. Dan temanya itu selalu biasanya mengandung hal-hal yang sifatnya teologis. Ada ayat dan harus digali ayatnya. Paniknya saya luar biasa, saudara. Saya minta istri saya cari ini kertas undangan, saya langsung siap-siap untuk berangkat. Kali itu saya tidak mandi, baru sejarah. Untuk event besar saya tidak mandi, saudara. Udah tidak ambil pusing, saudara. Ini jam terus berjalan, saya bilang sebentar lagi saya nyampe. Karena memang betul, jarak rumah saya dengan gereja memang tidak begitu jauh. Saya tanya, sudah ketemu istri saya? Enggak ketemu, begitu ya. Tambah panik gitu. Ya udah, karena waktu tidak memungkinkan. Saya pikir ya udah yang penting jalan dulu. Bayangan saya, harapan saya, nanti saya tiba di gereja. Anda tahu kan, kalau event gede, saya kan berulang kali di gereja itu. Biasanya foto saya dipampang di situ, plus hadiri ulang tahun gereja bla 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 bersama pembicara nama saya. Temanya ditulis. Jadi saya dalam kondisi nyetir, ya udahlah. Nanti sampai gereja tak cari mana bannernya, apa temanya. Dan baru kali itu, saya beberapa kali diundang, temanya ada. Kali itu, tidak ada, saudara. Saya cari temanya apa ini, tidak ada, saudara. Waduh, paniknya saya luar biasa. Saya masih berharap, tidak apa-apa, nanti saya masuk gedung gereja, lalu ada tema dipampang di atas itu. Saya berusaha cari-cari, dan tidak ketemu juga. Jadi sudah telat, tidak mandi, tidak persiapan, tidak tahu temanya apa. Saya harus dengan malu, saya berkata dengan pendeta yang mengundang saya, maaf Pak, temanya apa? Jadi ini pendetanya mungkin gedek-gedek, baru kali ini untuk event sebesar ini, pendeta yang saya undang tidak persiapan sama sekali. Saya ngomong terus terang, saya terus terang lupa gitu. Lalu dia ngomong, temanya tentang pelayanan memberi. Aduh, saya puji Tuhan, puji Tuhan. Kenapa? Karena bagi kami itu tema yang tidak asing. Bagi kami itu beberapa kali saya khotbahkan, itu pengalaman hidup kami soal memberi. Saya langsung ingat 2 Korintus pasal 8 tentang jemaat Makedonia. Lalu kemudian saya punya banyak pengalaman tentang memberi, saya saksikan kepada jemaat dan seterusnya. Singkat cerita, 45 menit saya khotbah, Tuhan masih kasih anugerah kepada saya. Berjalan dengan lancar, jemaat semuanya juga sangat fokus, mereka sangat diberkati. Beberapa jemaat berkata, terima kasih Pak untuk firman Tuhan hari ini, sangat memberkati. Padahal dia tidak ngerti, ini tidak persiapan saudara, ini tidak mandi gitu ya. Hati-hati dengan perkataan. Karena saya berkata berulang kali, lupa buat orang lain panik. Giliran hari itu, Tuhan mengajar saya, hati-hati dengan perkataanmu. Engkau bilang lupa, dan benar Tuhan buat saya lupa. Niatnya bercanda, tapi kita tidak sadar bahwa dalam perkataan ada kuasa. Dan mulai sejak saat itu saya bertobat, saudara. Tidak ada lagi saya berkata lupa. Saya takut saya akan benar-benar lupa. Kenapa? Perkataan punya kuasa. Kuasa untuk memberkati, tapi kuasa untuk mengutuk. Hati-hati dengan perkataanmu, karena apa yang kita katakan, itu yang terjadi. Amin. Kalau engkau orang tua, Anda orang tua, hati-hati dengan perkataanmu. Pastikan ketika engkau mengucapkan sesuatu kepada anakmu, pastikan hanya perkataan berkat yang Anda munculkan kepada anakmu. Sebab apapun yang engkau katakan, itu ditangkap Tuhan sebagai imanmu,
sebagai doamu. Ketika engkau berkata kepada anakmu, engkau akan menjadi anak yang diberkati, engkau akan menjadi anak yang berhasil. Engkau melihat usaha anakmu sepi misalnya, engkau menguatkan anakmu dengan berkata, sebentar lagi Tuhan akan kirim pelanggan kepadamu. Tenang saja, Tuhan akan memberkatimu. Perkataan seperti itu adalah perkataan yang punya kuasa. Amin. Dan Tuhan bisa kirimkan berkat melalui imanmu, melalui perkataanmu. Sebaliknya, orang tua, hati-hati dengan perkataan. Kadang-kala kita begitu jengkel dengan anak kita, lalu tanpa sadar, kita mengucapkan bukan berkat, tapi mengucapkan kata-kata kutuk. Anda siapa yang di tengah-tengah acara sekolah online, orang tua di sini, halo, Anda happy? Yang happy katakan amin. Yang judek, katakan amin. Tidak ada. Yang jegrak, saudara, ada. Dan mulai jam 8 sampai jam 12 itu kayak momok mengerikan buat Anda. Dan Anda rasanya emosi terus, marah terus. Kok anak tidak mudeng-mudeng? Bukan saya meremehkan pelajaran. Tapi kalau anakmu tidak mudeng-mudeng, tidak popo, nurut saya. Yang penting naik sekolah, naik kelas. Karena besok ketika besar, belum tentu itu dipakai juga. Anda tidak usah judek ketika anakmu matematika, pembagian, perbandingan, rumus ini kok tidak bisa, tidak popo. Masih ada kalkulator untuk anakmu di waktu yang akan datang. Jangan Anda kehilangan damai sejahtera, dan ini yang lebih penting. Jangan gara-gara itu perkataan kita keluar. Maaf, anak kok bodoh. Engkohmu, cicikmu, kakakmu, tidak seperti itu. Itu satu melukai anak Anda. Yang kedua, tanpa sadar kita mengutuki anak kita karena kita sedang mengatakan, ingat perkataan punya daya cipta. Kita sedang mengatakan kepada anak kita, kamu bodoh, dan terjadilah apa yang kita katakan. Maka jangan sekali-kali kita mengatakan bodoh. Gitu aja ndak bisa. Ada yang gitu? Nanti benar-benar ndak bisa loh, saudara. Karena anak itu akan cenderung menaruh label atas apa yang dia dengar setiap hari. Jadi kalau setiap hari yang didengar, bodoh, gitu aja ndak bisa, kamu ini ndak kayak saudaramu, kamu kok ndak kayak temanmu, itu label akan melekat kuat. Dan ingat pelajaran kemarin soal pikiran, anak Anda akan berpikir dirinya bodoh. Dan karena dia berpikir dirinya bodoh, dia berpikir, buat apa saya belajar? Saya mau belajar kayak apapun, saya tidak akan bisa. Sebab saya bodoh. Buat apa saya lakukan yang baik? Toh setiap kali saya lakukan yang baik, orang tua tidak pernah apresiasi, dan orang tua selalu berkata, anak tidak berguna, engkau tidak bisa, dan seterusnya. Jadi hati-hatilah dengan perkataan kita. Termasuk buat kita yang usaha, hati-hati. Tidak perlu kita perkuat dengan kata-kata kita. Saya tahu situasi seperti ini memang beberapa di antara usaha kita sepi. Tidak seramai dulu. Tapi menurut saya tidak perlu kita perkuat dengan kata-kata kita. Setiap kali ketemu dengan orang selalu mengeluh, sepi, sepi. Setiap kali ketemu dengan orang cerita, aduh gimana bisnismu? Jadi dia mengawali lebih dulu, sepi, bodoh. Punyaku lebih sepi, jadi bangga kalau sepi. Kamu turun berapa persen? 40, aku 60. Ngapain kita mengatakan hal itu? Saya punya prinsip, kalau saya tidak ditanya, saya tidak akan jawab. Kalau saya ditanya, saya akan jawab dengan jujur. Tetapi saya tidak pernah berhenti sampai di situ. Beberapa orang tanya, gimana Pak usahamu? Omsetnya gimana? Saya tidak mungkin kan berkata, puji Tuhan, rame. Kan tidak mungkin juga, itu namanya bohong, saudara. Saya akan mengatakan apa adanya. Ya turun. Mall-mall tutup, Gramedia, kebanyakan toko kami di Gramedia, adanya di mall. Dan kalaupun mall buka,
memang pengunjung mal berkurang, dan kalaupun mungkin berkunjung, ya berapa persen yang mampir di Gramedia dan seterusnya. Jadi kalau dibilang turun, omset kami sangat turun. Tetapi setiap kali orang tanya kepada kami, saya selalu berkata, tapi pasti kami bisa. Nanti pasti normal, nanti pasti akan naik pada waktunya. Kenapa? Saya tidak mau perkataan saya menghancurkan bisnis saya sendiri. Saya tidak mau perkataan saya membuat omset saya tambah turun. Sudah sepi, saya perkuat dengan kata-kata sepi, tambahlah sepi. Bukan saya mengajari Anda untuk jadi orang mengawang-awang, tapi pikirkan baik-baik. Sama-sama ngomong, kenapa kita tidak perkatakan hal yang baik? Amin. Sama-sama ngomong, kenapa kita tidak perkatakan perkataan iman yang akan memberkati kita? Setiap kali kita berkata, memang sepi, tapi Tuhan pasti akan menolong, melewati ini semuanya. Nanti saya tunjukkan di dalam Alkitab, ayat-ayat yang mengajak kita mendarat di bumi, kaki ini nginjak di bumi. Kalau masalahnya gede, enggak apa-apa bilang gede. Tapi selalu lanjutkan, Allahku lebih besar daripada masalahku. Amin, Ibu Bapak Saudara. Kalau Anda sakit misalnya, ketika ditanya, juga enggak perlu bohong. Kalau memang sakit, ya enggak apa-apa, bilang sakit. Tetapi, enggak perlu Anda perkuat dengan, iya kok, ini udah bertahun-tahun, dan kelihatannya enggak mungkin sembuh. Ada berkata seperti itu. Saya udah berobat ke sana kemari, dan enggak sembuh-sembuh. Jadi mungkin seumur hidup, saya harus akrab dengan penyakit ini. Kenapa kita mesti mengucapkan hal yang seperti itu? Mungkin beberapa sudah ada yang tahu, dulu saya ini pengidap flu parah, Ibu Bapak Saudara semuanya. Yang pernah bersama saya di waktu dulu, pernah tidur di satu kos, satu kamar, ngerti persis. Pak Ferry, kemudian beberapa teman ngerti, saya ini kalau bangun pagi, selalu flu, Ibu Bapak, zaman dulu. Jadi bangun pagi, selalu siap sapu tangan atau tisu, jadi selalu bersin-bersin, dan kemudian nanti sembuh sendiri sekitar jam 9, jam 10. Itu terjadi bertahun-tahun. Bahkan setelah kami menikah, bertahun-tahun masih setiap bangun pagi selalu flu. Saya sempat bicara ke istri pada waktu itu. Kelihatannya kita harus cek khusus untuk hidung ini. Kalau perlu mungkin harus operasi dan seterusnya, saya akan jalani. Sebab rasanya tidak nyaman, karena flu setiap pagi. Tetapi satu titik, saya bertobat. Kenapa saya bertobat? Karena flu itu yang menciptakan adalah saya sendiri. Yang menciptakan adalah perkataan saya sendiri. Kok bisa? Saya masih ingat ketika satu kali ketemu dengan teman yang tahu flu saya, dan dia berkata seperti ini, itu siang hari. Udah nggak bersin-bersin gitu, sembuh gitu. Lalu kemudian jawab saya apa? Iya, ini kan siang, besok kalau aku bangun pagi sampai jam 9, ini mesti bersin-bersin. Saya mengharapkan yang tidak saya inginkan. Saya tidak ingin flu, tapi dalam tanda kutip secara tidak langsung saya mengharapkan terjadi flu melalui perkataan saya. Iya, ini kan siang, besok saya pasti flu. Saya bertobat dari hal itu. Jadi ini sebuah kesaksian yang saya ingin sampaikan kepada Anda, bahwa perkataan penuh dengan kuasa. Saya ambil keputusan ketika sadar Tuhan berbicara kepada saya waktu itu. Engkau mengutuki kesehatanmu sendiri. Saya belajar, saya minta ampun dengan Tuhan. Dan saya mulai jaga perkataan saya. Saya ubah perkataan saya ubah doa saya. Sampai hari ini yang menjadi doa saya. Setiap pagi saya selalu berkati diri saya, kesehatan saya, keluarga saya dengan perkataan iman. Saya selalu sampai hari ini berkata, aku orang yang diberkati dalam kesehatan.
Aku sehat supaya dengan tubuh yang sehat aku bisa muliakan Tuhan. Aku bisa maksimal melayani Tuhan. Dan ketika mindsetnya sudah diubah, tidak lagi mengucapkan perkataan-perkataan negatif, tidak lagi mengucapkan perkataan buruk tentang kesehatan saya. Ajaib loh saudara. Tanpa minum obat, tanpa harus melewati pengobatan medis tertentu. Kalau ditanya, kok bisa sembuh? Saya juga tidak ngerti. Sebelum menikah sampai kami sudah menikah, mungkin lebih dari 10 tahun, tiap pagi saya flu waktu itu. Tapi begitu perkataan saya ubah, saya sembuh sampai hari ini. Sampai hari ini saya sehat. Saya harus mengakui dulu saya sering banget sakit, berulang kali sakit. Tetapi puji Tuhan, sampai hari ini Tuhan sudah memberikan kesehatan yang luar biasa. Saya merasa sekarang kok tambah tahun kok tambah muda, Ibu Bapak. Dan tambah tahun saya tambah sehat. Saya belajar mengucapkan perkataan untuk memberkati kesehatan saya. Amin. Belajar yang sama. Amin Ibu Bapak. Kalau Anda usahanya rame dan orang bertanya, puji Tuhan rame, jangan Anda berkata, iya ini kebejan, biasanya sepi itu. Ada yang gitu? Stop mengutuki usaha kita sendiri. Hari ini belajarlah Ibu Bapak Saudara semuanya, mengucapkan perkataan yang baik. Yang menikah, stop, dan jangan sampai keluar perkataan, cerai aja yuk, gitu. Sedang geger, emosi, lalu kemudian kita berkata, ya udah mau cerai? Kalau mau cerai ayo. Padahal dia cintanya setengah mati, saudara. Nantang tapi. Mungkin entah harga diri, entah karena apa, entah mungkin memberikan pelajaran, efek kejut kepada pasangannya, mau cerai? Saya beritahu kepada Anda, penelitian menunjukkan, pasangan yang berkata cerai, hampir kenyataannya benar-benar cerai. Siapa yang pernah mengucapkan cerai, hari ini nanti kita berdoa, minta ampun kepada Tuhan, tarik perkataan kita lagi. Jangan sekali-kali kita berkata cerai. Mau cerai? Ya enggak mau kan? Kita sangat mencintai pasangan kita, sekalipun kita mungkin ribut bertengkar dengan pasangan kita. Hati-hati. Kalau orang sudah berkata cerai, maka yang ada di pikirannya, ingat kuasa pikiran, hanya muncul kata cerai setiap kali terjadi masalah. Setiap kali pertengkaran, muncul cerai, muncul kata cerai, muncul kata cerai. Nanti benar-benar akan cerai. Makanya saya berkata kepada Anda, kalau tidak ada sesuatu yang baik yang diucapkan, lebih baik diam. Kalau tidak ada perkataan positif yang diucapkan, lebih baik diam. Amin Ibu Bapak. Sebab perkataan kita adalah perkataan yang penuh kuasa. Matius 17 ayat yang ke-20. Mari kita baca ayat ini. Matius 17 ayat yang ke-20. Ini tentang iman. Yesus mengajar tentang iman. Mari kita baca. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja. Perhatikan sekarang. Kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah dan tidak ada yang mustahil bagimu. Bicara soal iman, ternyata iman tidak hanya dipercayai saja. Iman adalah sesuatu yang diperkatakan. Kalau engkau sakit hari ini, perkatakan perkataan iman. Kalau engkau berkekurangan hari ini, katakan perkataan iman. Perkataan seperti apa? Saya tidak mengajak Anda menjadi seolah-olah kayak Anda hadir di sebuah seminar, lalu kemudian saya sebagai motivator, lalu kemudian saya mengajari Anda berkata bisa, aku bisa, kemudian teriak-teriak gitu, enggak. Saya mengajak Anda belajar, apa yang tertulis dalam Alkitab itu yang Anda pegang.
Apa yang Anda perkatakan, semua yang tertulis dalam Alkitab. Di luar itu jangan. Kalau Anda tanya, Pak, bedanya apa? Saya mengucapkan seperti perkataan motivator itu. Misalnya, Anda yang salesman, Anda seringkali kalau diikutkan seminar, maka Anda diajari memberikan penguatan kepada diri Anda sendiri dengan berkata, bisa, betul nggak? Ketemu dengan mungkin klien yang sulit, bisa. Bukan itu yang saya ajarkan. Apa bedanya, Pak? Bedanya jelas. Kalau Anda ikuti apa kata dunia, apa kata motivator, itu bicara soal Anda bisa, tapi sumber kekuatanmu itu datang daripada diri Anda sendiri. Tetapi kalau kata Tuhan, maka perkataan kita selalu berdasar kepada firman Tuhan. Bedanya adalah orang dunia mengajar kita untuk berpegang pada kekuatan kita sendiri. Tapi firman Tuhan selalu mengajar kita untuk berpegang pada kekuatan Allah. Anda bisa, Anda berkata itu, karena Allah yang membuatku bisa. Amin. Aku sembuh karena Tuhan menjadi penyembuhku. Aku diluputkan karena Tuhan menjadi penolongku. Bedanya adalah yang satu mengandalkan kekuatan sendiri dan yang satu mengandalkan kekuatan Tuhan. Maka hari ini saya mengajar Anda beberapa hal sederhana. Jika Anda sakit, maka Anda ucapkan kata firman. Itu sebabnya saya dorong Anda semuanya, rajinlah baca Alkitab, rajinlah baca firman Tuhan. Dan kita sudah bikin program, kita mau selesaikan isi Alkitab dengan pembacaan rutin satu pasal satu hari. Anda temukan janji Allah di situ apa, Anda kutip itu. Maka kalau Anda sakit, Anda berkata, oleh bilurnya aku sudah disembuhkan. Amin. Kalau setiap kali Anda merasa badanku kok tidak nyaman, badanku tidak enak, saya mendorong Anda, mari termasuk yang tua-tua, jangan Anda berkata, memang kalau tua itu sakit-sakitan. Tidak perlu. Faktanya memang menjadi tua, tubuh kita tidak sekuat zaman kita muda, tapi tidak perlu kita perkuat dengan kata-kata negatif. Jadi kalau misalnya badan kita tidak seperti dulu, enggak apa-apa. Enggak usah dikatakan, kutip saja firman Tuhan. Kalau engkau sedang merasa sakit, katakan oleh bilurnya aku sembuh. Tuhan menyembuhkan. Aku diberkati dengan tubuh yang sehat, karena tubuh ini bait Allah. Supaya dengan tubuh yang sehat, aku memuliakan Tuhan. Jadi setiap kali Anda dihadapkan dengan masalah, misalnya Anda dihadapkan dengan kekurangan, mari kutip kata firman Tuhan. Anda harus berkata, Allahku akan mencukupkan, akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Siapa yang kekurangan hari ini? Kutip kata firman, dia pemelihara hidupku. Kutip kata firman, dia Bapa yang baik. Dan bagaimana mungkin Bapa yang baik menelantarkan anaknya. Kutiplah kata firman, tidak pernah kulihat anak cucu orang benar meminta-minta roti. Kalau Anda mengalami kekurangan, kutip kata firman Tuhan, Allahku memenuhi segala keperluanku. Kalau Anda bertemu dengan situasi yang sulit, Anda bertemu dengan situasi yang tampaknya mustahil, katakan kepada dirimu bahwa bagi Allah dan bagi orang percaya tidak ada perkara yang mustahil. Ingat, apa yang saya ajarkan selalu dikutip dari apa kata firman. Kalau masalahmu terlalu berat, engkau berkata, Kristus akan memberikan kekuatan kepadaku. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Kristus yang memberikan kekuatan kepadaku. Kalau Anda sedang dalam keterikatan dan rasanya Anda sulit lepas dari segala keterikatan itu, maka kita katakan, Yesus mati di atas kayu salib untuk memerdekakan aku. Firman Tuhan berkata, Yohanes pasal yang ke-8 32, kalau kebenaran itu memerdekakan kamu, maka kamu benar-benar merdeka. Kebenaran di dalam Kristus akan sungguh membuat kita lepas dari segala ikatan-ikatan dosa kita. Kalau Anda sedang mengalami kering, Anda tawar hati, maka Anda berkata, Tuhan akan menyegarkan jiwaku, sebab Dia gembala yang baik. Dia akan menuntunku di
air yang tenang, di padang rumput hijau. Kalau Anda sedang takut, Anda berkata, bukankah dia Immanuel, Allah yang menyertai aku. Matius 28 ayat yang ke-20 berkata, sesungguhnya aku menyertai engkau sampai kesudahan zaman, sampai kapanpun Allah menyertai kita. Jangan pernah takut. Kalau engkau difitnah, engkau akan berkata, sebab Tuhanlah pembelaku. Aku tidak perlu membuktikan diriku, tapi Tuhanlah yang akan menjadi pembela dalam hidupku. Dan setiap kali Anda berhadapan dengan bahaya, jangan pernah lupa untuk menyebut nama Yesus. Amin Ibu Bapak. Bulan lalu, saudara, ini sebuah kesaksian. Teman dekat saya, nama Yesus itu nama yang berkuasa. Jadi bulan lalu teman saya, teman touring itu mengalami kecelakaan. Ya, kebetulan saya juga pada waktu itu ada bareng-bareng kita sedang touring Ibu Bapak. Kami touring pakai communicator, pakai ini alat terhubung satu dengan yang lain, sehingga ngomong apa akan didengar teman-teman yang lain. Tapi ini ceritanya saya sudah ada di rombongan paling depan. Lalu kemudian beberapa teman ada di belakang, dan teman saya yang di belakang ini mengalami kecelakaan dan cukup fatal. Jadi kalau lihat ceritanya itu ngeri sekali Ibu Bapak. Jadi dia jatuh, terlempar di sebelah kanan, dari arah depan datanglah mobil Innova, dan dia jatuh ditabrak mobil itu. Tidak sekedar ditabrak, tapi sampai terseret. Teman saya yang sama-sama terhubung dengan dia, cuma dengar teman saya ini menyebut Yesus, Yesus, Yesus. Dia teriak-teriak Yesus, Yesus, Yesus. Teman saya yang jatuh ini menceritakan, itu kayak di film-film, kalau dia lihat aspal berjalan gitu. Jadi kalau pernah lihat film atau MotoGP, pas shoot itu aspalnya deret, yang ngalami itu terseret di bawah mobil. Secara manusia mestinya sangat fatal. Lihat kerusakan motornya itu sangat fatal. Jadi orang dilindas, diseret seperti itu. Tapi ajaibnya loh. Jadi mobil ini sampai untuk lepas itu harus diabani supaya pelan-pelan atret ke belakang seperti itu. Dan teman saya ini dilindungi Tuhan sempurna Ibu Bapak. Tidak apa-apa. Buat saya itu ajaib. Karena Tuhan masih melindungi. Kenapa? Ketika dalam situasi ancaman, bahaya, bayang-bayang maut, sebut nama Yesus. Perkataan kita punya daya kuasa. Ketika dia panggil nama Yesus, saya yakin 100% Allah melindungi dia. Dia kirimkan malaikat untuk melindungi dia. Sampai hari ini baik-baik saja Ibu Bapak. Nama Yesus, nama yang berkuasa. Amin. Karena itu saya mengatakan kepada Anda semuanya, hati-hati dengan perkataanmu. Apa yang Anda ucapkan, itu benar-benar akan terjadi. Saya membiasakan setiap malam ketika kami mendoakan anak-anak kami, atau bahkan ketika anak-anak kami sudah tidur, kami pulang, saya biasakan untuk memberkati anak-anak kami. Praktekkan apa yang gembalamu lakukan, maka engkau akan lihat anak-anakmu akan berbeda dari anak-anak yang lain. Setiap malam selagi mereka tidur, kami selalu mendoakan, minta berkat Tuhan. Dan berkat Tuhan yang terutama yang kami minta adalah anak kami menjadi anak yang takut akan Tuhan. Besok akan melayani Tuhan. Saya kutip firman Tuhan, anak cucu orang benar akan mewarisi negeri. Mereka akan diberkati oleh Tuhan. Kenapa kita orang tua tidak mengucapkan kata berkat untuk anak-anak kita? Amin Ibu Bapak. Praktek ya. Anakmu entah kecil, anakmu sudah gede, doakan. Praktek yang suami istri, suamimu punya kebiasaan buruk apa, dan suami engkau lihat istrimu punya kebiasaan buruk apa, tapi pas tengah malam saudara, dan pas dia tidur. Kalau maaf istrimu cerewetnya luar biasa.
doakan. Doakan. Dan Anda berdoa tidak hanya untuk cerewetnya. Tuhan berikan kekuatan, telinga super tebal kepadaku. Jangan dia pas bangun, Tuhan aku doakan supaya tidak cerewet. Geger saudara. Kalau suamimu punya kebiasaan buruk apa? Praktek, tidak ada salahnya kan praktek. Sama-sama mengucapkan berkat. Kenapa? Yang kita ceritakan, yang kita keluhkan selalu, suamiku rewel, suamiku buruk, istriku cerewet, istriku tidak beneran. Kenapa? Kenapa enggak ketika pasanganmu sudah tidur, engkau berkati pasanganmu? Pernah istri saya cerita, dan saya ketika diceritain itu ya nyes saudara. Jadi rupanya satu kali dia keterucutan cerita ke saya. Jadi setiap kali saya sudah tertidur, istri saya itu mendoakan, memberkati saya. Jadi istri saya tahu bahwa saya punya tanggung jawab yang besar, pelayanan di gereja, sibuk di spirit, sibuk nemeni, yang touring, yang sepedaan, itu kan perlu kekuatan juga saudara. Nah istri saya mendoakan, ini bebannya cukup besar, tanggung jawabnya besar, didoakan. Ya dia pernah keterucut cerita gitu, jadi pas saya tidur, dia selalu mendoakan. Hari ini saya tegak berdiri, karena ada orang yang selalu mendoakan saya. Karena perkataan ada kuasa, dia gunakan kuasa Tuhan untuk menguatkan saya. Kenapa kita tidak praktek? Halo? Jangan Anda mengeluhkan suami, istri, anak. Kenapa kita tidak berkati mereka saja? Saya terbiasa kalau setiap pagi kami berdoa, kami baca firman, dan selalu di dalam doa untuk mengawali hari, saya selalu mengatakan, hari ini kami adalah orang yang diberkati oleh Tuhan. Hari ini kesehatan kami diberkati. Hari ini kami bahkan akan ditemukan orang-orang yang terbaik. Kami berdoa, hari ini perkataanku memberkati orang. Hari ini keputusanku adalah keputusan yang terbaik. Setiap pagi saya mengucapkan perkataan-perkataan berkat. Kenapa kita tidak praktek akan hal itu? Sebab perkataan kita adalah perkataan yang penuh dengan kuasa. Ingat, kalau Anda berkata buruk, terjadilah buruk. Kalau Anda berkata bisa, terjadilah bisa. Ingatkah Anda, 12 pengintai diutus oleh Musa, melihat tanah Kanaan, tanahnya memang penuh dengan susu dan madu, tetapi orang yang diam di sana orang raksasa. 10 pengintai, ini 10 ini kelasnya adalah yang terbaik di antara suku-suku. Jadi ini orang pilihan. Di seluruh Israel, 12 orang saja, orang terbaik di seluruh Israel. Dipilih oleh Musa, suruh mengintai tanah Kanaan. Pulang mereka membawa laporan. 10 orang berkata, memang tanahnya sangat bagus, penuh dengan susu dan madu. Tetapi kita tidak mungkin bisa ke sana. Sebab orang-orangnya raksasa semuanya. Mereka ini raksasa, kita ini belalang. 2 orang berkata, Yosua dan Kaleb, tidak, kita akan maju, kita akan menduduki negeri itu seperti yang Tuhan janjikan. 10 orang mengeluh, nanti Anda baca pasal 14. Mereka bahkan berkata, lebih baik angkat pemimpin, kembali saja ke Mesir. 10 orang berkata tidak bisa. 10 orang berkata kita pasti mati. Ingat, apa yang kita katakan itu yang terjadi. 10 orang dan mayoritas orang Israel yang mempercayai tidak mungkin bisa masuk. Mereka tidak masuk beneran. Tapi 2 orang ini, Yosua dan Kaleb, yang berkata, tidak, kita pasti bisa menduduki negeri itu, sebab Tuhan telah menjanjikannya kepada kita. Mereka berdua benar-benar masuk. Mana yang kita pilih? Kalau kita memilih yang buruk, terjadilah yang buruk. Kalau kita memilih untuk berkata positif, berkata kita percaya apa yang Tuhan janjikan selama tertulis dalam Alkitab, itu layak untuk kita percayai. Amin Ibu Bapak. Dan firman Tuhan di dalam
Kitab Yoel kalau tidak salah berkata seperti ini. Baiklah mereka yang tidak berdaya berkata, aku ini pahlawan. Firman Tuhan ngajar kita loh. Kalau kita tidak berdaya, berkata kita ini pahlawan. Artinya apa? Situasimu boleh buruk, tapi pegang janji Tuhan. Bahwa Tuhan akan melakukan perkara-perkara ajaib dan perkara-perkara besar dalam hidup kita. Amin Ibu Bapak. Kita percaya dan terjadi sesuatu menurut yang kita katakan. Hari ini ada hal yang harus kita praktekkan. Yang pernah mengucapkan kata-kata kutuk orang tua, kalau Anda pernah mengucapkan kata-kata kutuk kepada anakmu, hari ini cabut itu. Suami istri, kalau Anda pernah mengucapkan kata cerai, cabut itu. Minta ampun kepada Tuhan. Dan siapapun di antara kita, kalau kita pernah mengutuki kesehatan kita, mengutuki usaha kita, mengutuki gereja kita, semua hal tentang hidup kita, hari ini kita bertobat. Kita percaya Tuhan memberikan kata-kata untuk memiliki daya cipta dan daya kuasa. Ucapkan perkataan firman, terjadilah seperti yang Tuhan rencanakan dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Mari kita berdoa.